Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Pradana Hidayat, NIM 19522460, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Kediri. Di sini saya akan merangkum tugas simulasi sistem dengan judul konsep perancangan sistem. Di sini yang pertama ada sistem. Sistem suatu pendekatan di antaranya yang pertama ada filosofis, yang kedua prosedural, yang ketiga alat bantu analisis. Dari sini filosofis adalah gugusan elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir perilakunya ke arah tujuan tertentu. 3 persyaratan aplikasinya adalah yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, proses pengambilan keputusan sentralisasi logis. Yang ketiga, skala waktu jangka panjang. Terus prosedural. Tahapan pokoknya adalah yang pertama, analisis kelayakan. Yang kedua, pemodelan abstrak. Yang ketiga, desain sistem. Yang keempat, implementasi sistem. Yang terakhir, ada operasi sistem. Terus untuk alat bantu, mode abstrak, perilaku esensialnya sama dengan dunia nyata. Terus yang digunakan dalam yang pertama, perancangan atau desain sistem. Yang kedua, menganalisis sistem strukturnya, input sampai beragam, strukturnya sampai fixed, output terus diamati perilakunya. Terus yang terakhir, simulasi sistem untuk sistem yang kompleks. Untuk simulasi sistem, pengoperasiannya menggunakan komputer. Simulasi komputer, desain sistem, strategi pengolahan sistem, metodologi, model dasar, model matematika, model lain diformulasikan menjadi model matematik. Tahapan-tahapannya ini yang pertama, identifikasi subsistem atau komponen sistem. Yang kedua, pengubah input atau UT. Stimulus, pengubah internal, pengubah keadaan atau pengubah struktural. Yang keempat, pengubah output. Terus yang kelima, formulasi hubungan teoretik antara UT, MXT, dan YT. 6. Menjelaskan pengubah oksogen. Yang ketujuh, interaksi antar komponen, diagram ringkas. 8. Verifikasi model, uji terus revisi. Yang ke-9, aplikasi model. Terus problem solving. Terus di sini ada jenis-jenis modelnya. Untuk yang pertama adalah simbolik. Ya, yang dimana kita ketahui model simbolik yaitu suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol, biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini, sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang tinjau. Terus yang kedua, model ironik, yaitu model yang menirukan sistem aslinya, tapi dalam suatu skala tertentu. Contohnya seperti dalam model pesawat. Yang terakhir adalah model analog. Di sini model analog yaitu suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog. Contoh, aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa. Terus untuk sifat model di sini ada yang pertama ada deterministik. Ya, deterministik adalah dalam model ini pada sistem kumpulan nilai input hanya ada satu output yang unik yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti. Contohnya adalah model persediaan. Terus yang kedua adalah model probabilistik atau stokastik. Ya, yaitu model yang menyangkut distribusi probabilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai
dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut. Seperti contohnya adalah diagram pohon keputusan serta peta pengendalian. Terus untuk fungsi model. Di sini fungsi model yang pertama adalah model deskriptif, yaitu model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Terus yang kedua adalah model alokatif, yaitu kemampuan suatu perusahaan atau usaha tadi untuk menggunakan input pada proporsi yang optimal pada harga dan teknologi produksi tertentu, tauziban. Gabungan kedua efisiensi ini disebut efisiensi ekonomi atau ekonomi efisiensi II, atau disebut juga efisiensi total. Terus selanjutnya adalah tahapan permodelan. Ya, yang pertama tahapan permodelan adalah seleksi konsep, adalah proses pengevaluasian konsep dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan, membandingkan kelebihan atau kekurangan setiap konsep, dan selanjutnya memilih satu atau lebih konsep untuk dikembangkan lebih lanjut. Terus yang kedua, konstruksi model. Di sini konstruksi model ada beberapa bagian, yaitu yang pertama black box. Black box di sini adalah testing atau yang sering dikenal dengan sebutan pengujian fungsional, merupakan metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Yang kedua, struktur approach adalah ada metode yang digunakan dalam mempelajari bahasa dengan cara yang sangat rigid. Terus yang ketiga, implementasi komputer. Implementasi komputer di sini adalah proses implementasi model menjadi program komputer, software, atau rangkaian elektronik dan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga perilakunya menirukan atau menyerupai sistem nyata realitis tertentu untuk tujuan mempelajari perilaku sistem pelatihan atau permainan yang melibatkan sistem nyata. Simulasi adalah simulasinya adalah proses merancang model dari suatu sistem yang sebenarnya mengadakan percobaan-percobaan terhadap model tersebut dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut. Terus selanjutnya, validasi sebagai suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Terus yang terakhir, sensitivitas. Ya, di sini sensitivitas yaitu kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Berikut penjelasan saya tentang materi konsep perancangan sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.